buat belajar, insya Allah nggak sia-sia ilmunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga semua teman-teman keadaan sehat ya. Mau mulai aja atau masih mau menunggu room nih Mas Yusuf? Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya sehat. Mungkin bisa sambil berjalan kali Mbak Citra. Jadi biar nanti yang baru bisa Sambil join berjalan, biar boleh. langsung ikuti. Eh, Oke, sepenuhnya sebenarnya akan dipimpin materi, oleh Mbak Citra. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Sebenarnya materinya hari ini kita ada dua. Dan mungkin sebelumnya udah pernah ada yang dapat gitu, cuman belum berkesempatan nanya atau belum bisa belajar lebih lagi. Nah, saat ini kita bahas lebih detail, lebih tuntas lagi. Jadi, oke. gimana sih cara belajar produk yang benar? Ini tuh kita udah sekelas distributor gitu. Jangan disamain ilmunya sama reseller, sama agen, subagen, dan sebagainya. Jadi kita harus beberapa tingkat di atas mereka. Nah, yang kedua, kita udah rangkumin bestseller produk. Mungkin materi bestseller produk ini sama kayak yang hari Senin dibawain ke tim agen reseller dan distributor. Nanti juga materinya akan di-share setelah ini. Jadi kita satu pintu. Yang nanya-nanya itu akan ke leadernya, ke DU-nya masing-masing. Jadi inilah kenapa dipisah antara DU dan yang lainnya. Biar tanya jawabnya tuh lebih kompleks nih kalau permasalahan DU. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau ada yang mau ditanya nanti di akhir sesi ya Mas Yusuf ya. Boleh. Oke, aku close dulu berarti ya room chatnya ya biar kita fokus ya. Sip. Hmm. Udah masuk belum Mas? Slide-nya ya Mbak Cit ya? Iya, udah kelihatan belum? Belum sih. Belum sih. Belum kelihatan. Jadi, oke, sudah mulai start screen sharing. Udah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sama semua ya slide-nya, suara aku aman. Kalau mau ditanya nanti boleh menyusul setelah training, boleh via kolom chat, boleh nanti raise hand langsung. Mungkin ada beberapa yang udah pernah dapat, cuman ini aku tambahin lebih versi lengkapnya lagi. Nah, sebelum kita belajar produk, kita harus tentu ini bayar personalia dulu. Jangan sampai kita nawarin produk tapi salah sasaran. Kayak kita mau nawarin manja sama laki-laki, itu kan salah sasaran total ya. Nah, apa aja sih bayar personalia? Yang pertama adalah usia, gender, dan keuangan yang mungkin lebih kita harus pahamin. Kita udah panjang lebar ngomongin ini manfaatnya begini begini begini, tapi kita tahu kondisi keuangan beliau itu nggak semaksimal mungkin. Nah, yang kedua, gimana sih Mbak cara belajar produk yang benar gitu? Yang pertama kita harus punya niat mau belajar, minimal kita hafalkan kategorinya. Kalau kita belum jago di semuanya, kategori di price list kan tuh ada herbal, face care, hair care, itu kita udah di luar kepala untuk kategori-kategori tersebut. Terus hafalkan kegunaan umum aja dulu. Gomilku untuk ini, manja untuk ini, siu untuk ini. Pasti teman-teman DU udah hatam, udah di luar kepala kalau fungsi-fungsi ini. Tapi yang belum pernah dilakukan adalah kita buat USP sendiri, unique selling point. Kita boleh ngucap, kita boleh tulis, pokoknya kita harus mengulang apa yang kita baca, biar ilmunya itu nyangkut. Biasanya ditulis, diketik, atau diucap itu bisa menambah ingatannya dibandingkan kita cuma baca itu akan keluar kuping masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Dan yang pasti pakai produknya. Jadi kalau kita nggak punya experience atau pengalaman sendiri khusus buat pakai produknya, rasanya, aromanya, teksturnya itu pasti akan beda banget menjelaskannya ke orang yang benar-benar udah pakai produknya. Nah, dari pusat udah menyediakan materi belajar itu lengkap banget menurut aku. Dari mulai price list, katalog, brosur, produk knowledge ini adalah bahasa teorinya dari kita belajar.
disederhanakan menjadi konten B3SR yang sering kita upload nih. Terus kita juga punya channel Q&A produk. Nanti untuk channel Telegramnya aku lagi buatin khusus per produk, jadi nggak mesti nanya lagi, tapi di setiap launching produk pasti disertakan Q&A per produk. Nah, ini yang mesti kita rangkum, jadi kita besok-besok nggak usah tanya-tanya lagi. Nah, kita juga udah sediain nih buat teman-teman kalau mau main offline. Ada sertifikat BPOM, sertifikat halal, ini juga kepentingan untuk marketplace biasanya. Atau kalau mau effort, kita print nih sertifikat BPOM sama halal. Yang lagi innya kan sekarang FOD nih ke apotek-apotek. Nah, ini sertifikat BPOM dan halal penting banget buat kita jualan secara offline. Biar customer tuh yakin kalau ini produk benar BPOM, benar sudah halal gitu. Nah, gimana sih Mbak cara belajar? Mungkin teman-teman di sini udah pernah ada yang dari reseller, subagen sampai sekarang saat ini posisinya distributor itu beda banget. Jadi untuk step-step reseller, subagen, dan agen memang berbeda. Biasanya dia step 1, apa yang harus dihafalkan itu adalah harga, segala macam rasa, varian, ukuran, milih-milih itu harus di luar kepala. Cara pakai, cara minum, manfaat produk itu harus di luar kepala. Kalau level distributor itu ada lagi tambahan yang harus dimengerti. Contohnya, dia akan melakukan pembinaan rutin ke timnya. Apa yang dibawain adalah pasti seputar produk. Berarti dia harus bisa melakukan presentasi produk ke timnya, itu satu. Apa yang dipresentasikan tergantung apa yang mau dibawakan. Bisa herbalnya aja, bisa berapa produk aja. Terus yang step selanjutnya itu dapat menggalikan masalah jika akibat yang ditimbulkan dari produk. Misalkan habis minum Gomilku kenapa jadi mencret, itu kita harus tahu kenapanya. Nah, level distributor harus care sampai situ. Dimulai dari mana? Dimulai dari mengumpulkan semua FAQ atau pertanyaan yang sering ditanyain mitra-mitra itu kumpulin aja. Jika ada waktu, kalau nggak kejawab itu tanyain boleh ke pusat, tanyain boleh ke pusat. Nah, selanjutnya dapat menganalisis kasus yang terjadi di lapangan dan memberikan rekomendasi dan alasannya. Misalnya, kalau kita ada perubahan formula, perubahan apa? Nah, kita harus tahu. Jika memang kitanya nggak tahu, boleh langsung ditanyakan pusat atau minta informasi lebih jelas atau surat edaran jelasnya ke pusat atau boleh ke aku. Nah, jadi ini yang harus ada di level distributor, di luar pembelajaran secara umumnya si reseller, agen, dan subagen. Nah, di sini ada kolam produk yang dijago. Jadi mulai dari sekarang, list nih produk yang dijago apa aja. Misalkan Gomyoku, Pico, ini. Dari list yang udah dijago ini, akan kelihatan mana yang belum bisa dipahamin, belum dijago. Nah, mulai dari situ kita lebih gali lebih dalam lagi. Mbak, boleh nggak minta PPT-nya ini? Boleh nggak minta product knowledge ini? Minta ini. Nah, dari produk yang belum dijago. Jadi teman-teman list dulu nih yang udah dijago kira-kira apa, yang setengah jago apa, dan yang belum jago banget apa. Nah, itu boleh dipelajarin lebih lanjut. Kira-kira sampai sini paham nggak teman-teman? Suaranya kekecilan ya? Tes. Udah jelas belum? Mungkin diperbesar kali ya volume device-nya. Karena kalau di saya cukup jelas sih suara Mbak Citra. Oke, coba. Nah, kita lanjut ya. Oke. Ya, jadi mungkin yang agak kurang jelas volume di device-nya kali ya. Agak sedikit diperbesar. Oke, monggo lanjut Ya, Mbak jadi Citra. kurang lebih kayak gini. Kita harus tahu hafalin kategorinya, terus bikin manfaatnya dan USP-nya. Nih contohnya. Di dalam suatu produk, kita harus paham 6 subbab ini. Manfaat utama dan manfaat tambahan. Itu beda. Manfaat utama adalah harus di luar kepala, manfaat tambahan boleh ingat, boleh besok ingat, boleh besok-besok lagi ingat. Kalau ada waktu, kita cari nih kelebihan produk ini dibandingkan produk lain. Apa sih yang menjadi keunggulan versi kita? Terus teman-teman jangan bodoh amat, jangan nggak tahu. Misalkan saat ini Gomilku ini udah nggak ada logo jamunya. Kira-kira ada yang baru tahu apa ada yang udah tahu lama?
Nah, perubahan Gomilku nggak ada logo jamunya ini sebenarnya udah dari 2022, tapi karena kita memang mengandalkan pertanyaan dari mitra aja, kenapa baru ditanya di 2023 tadi, karena kita nggak aware sama barang-barang yang datang dari gudang nih, apa sih yang bedanya Mbak, apa sih yang gimana Mbak. Nah, kemudian sifat dari produk, sifat produk ini terutama herbal ini penting banget buat kita nyaranin itu bisa diminum baik sebelum atau sesudah makan serta efek samping yang mungkin terjadi, bisa diare, gatal. Nah, itu kita harus tahu dan gimana sih ketika itu terjadi. Contohnya gini, ini adalah USP atau kelebihan si Gomilko sendiri. Sampai kalorinya berapa, itu manfaatnya apa, di tabel itu ada angka apa aja, di situ tulisannya ada nih ada kaya vitamin mineral. Ini sebenarnya kita harus baca-baca aja sering. Nah, kemudian kita bikin nih versi manfaat utama dan versi manfaat tambahan. Selanjutnya, kita bikin lagi nih di kolom sifat produknya apa. Efek awal konsumsinya biasanya kalau yang cocok gimana, yang nggak cocok gimana. Efek adaptasinya di berapa hari nih Mbak? 1 hari kah, 3 hari kah, 7 hari kah gitu. Nah, kalau ada waktu, kita cari nih searching produk-produk lain nih. Misalkan yang seragam kuning atau yang bungkus kuning yang lagi hits kan, misalkan etawalin. Nah, apa sih bedanya sama etawalin? Apa sih keunggulan kita kawin laku ya? Nah, kenapa komposisi kita begini ya? Nah, itu boleh kita lihat-lihat kalau lagi senang cari produk kompetitor lain. Nah, secara umum ini udah sering dibahas sih di B3SR juga ada kontennya susu kambing versus susu sapi. Jadi kita bisa menjual susu kambing lebih effort lagi karena apa? Karena susu kambing lebih bersifat alkali atau basa sehingga di saluran cerna itu aman di lambung, nggak perih di lambung. Ini adalah contoh pengecekan pakai pH meter digital. Susu Gomilku itu cairannya pH-nya di atas 7,4. Jadi udah pasti aman di saluran cerna. Nah, ketika kita tahu sifatnya basah, jadi kita bisa saranin, bisa diminum bebas nih Mbak, bisa sebelum atau sesudah makan. Oh, saya punya mah Mbak. Oh, nggak apa-apa, sebenarnya ini baik nih Mbak, boleh diminum sebelum makan atau sudah makan. Tapi kalau Mbak ragu atau mahnya Mbak itu kronis, nah saranin aja diminum setelah makan. Nah, kira-kira teman-teman punya nggak ringkasan khusus buat materi belajar? Atau ngandelin yang udah ada di konten B3SR? Sebaiknya kita punya ringkasan khusus kayak gini. Tabel pintar 1 adalah menunjukkan sifat-sifat produknya, misalkan asam, basa, atau netral. Jadi kita bisa saranin diminum sebelum atau sesudah makan. Kemudian kita bikin tabel pintar 2. Tulis semua penyakit yang sering ditanyain oleh mitra-mitra. Checklist nih semua. Fungsinya buat apa? Ketika ada orang yang nanya, kita bisa merekomendasikan ini. Mentok-mentoknya di budgeting mitra. Oh, kalau kita saranin 3 produk, ternyata budgetingnya nggak masuk sampai situ. Ya udah kita saranin 1 atau 2 produk aja, kurangin nih 1. Nah, itu fungsinya. Jadi kita bisa mix and match produk rekomendasi dari kita, mana yang utama, mana yang masih bisa nanti-nanti aja. Kemudian ada tabel pintar herbal. Udah pernah ada yang coba bikin belum? Bikin kandungan utamanya, cara minumnya, misalkan buat anak berapa, buat dewasa berapa, efek yang terjadi, atau keterangan tambahan gitu. Misalkan manjakani, itu efek umum terjadi itu pasti akan ada nyeri, kram perut, nyeri payudara atau terasa kencang, keluar keputihan banyak, banyak banget haidnya, dan sembelit itu terjadi secara umum karena terjadi perubahan hormonal di dalam tubuh kita. Jadi menyebabkan haidnya menjadi lebih banyak itu normal. Jadi kayak kita mau haid akan terasa perutnya kram itu normal. Jadi nggak ada lagi pertanyaan yang ini normal nggak Mbak? Biasanya ini terjadi di 1 sampai 14 hari pertama. Jadi teman-teman DU nggak perlu khawatir kenapa menyebabkan begini dan kita bisa saranin aja hentikan dulu manjanya jika haid yang keluar itu berlebihan banyak. Tapi kalau haidnya kayak flek-flek sedikit aja, itu manja masih bisa dilanjutkan. Kira-kira sampai sini paham nggak nih teman-teman? Nah, misalkan Gomilku itu kenapa menyebabkan awal konsumsi mencret. Nah, di sini kan pernah dibahas kalau
Nah, susu kambing ini waktu dicerna lambungnya itu lebih cepat dibanding susu sapi. Jadi, pada yang sensitif saluran cerna itu menyebabkan BAB-nya menjadi lebih lunak. Jadi kayak dibilang mencret, ya, tapi bukan diare. Karena ketika diare itu jika frekuensi BAB kita lebih dari 4 kali sehari disertai feses yang melunak. Jadi itu adalah efek normal dari awal pertama konsumsi Gomilku, tapi nggak pada semua 100% orang kok. Misalkan hanya di 1 sampai 5% orang yang minum Gomilku. Nah, jadi kurang lebih kita bikin nih ringkasan mana dulu nih yang mau kita apalin, kita pelajarin gitu. Jangan langsung belajar 150 produk tapi setengah-setengah, mendingan 1 sampai 10 produk tapi ngelotok. Ada pertanyaan? Enggak. Alhamdulillah suaranya jelas. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, kalau ini adalah tabel pintar skincare. Teman-teman tahu nih banyak banget skincare SR12, tapi bingung lupa mbak zat aktifnya apa aja. Nah, boleh kita bikin tabel yang hanya kandungan zat aktif aja. Kalau versi buku lagi di revisi, buku saku terupdate, nanti nggak akan bentuknya nggak akan sama kayak yang lebih mudah lah dibacanya. Nah, di sini kita tambahin keterangan tambahan biar kita hafal itu produk ada UV filternya apa enggak, dipakainya kayak gimana gitu. Jadi ketika kita pakai misalkan acne serum, dia kan belum ada UV filternya. Nah, bisa kita tambahin sih suncare lagi. Tapi ketika tuh produk yang udah kita saranin, misalkan krim-kriman udah ada UV filternya, nah boleh kita nggak usah tambahin sih suncare atau sunblock, karena dari krim kita sendiri udah ada UV filternya. Paham ya teman-teman ya? Selanjutnya, Mbak, sertifikat BPOM sama halalnya banyak banget. Saya bingung nguploadnya. Nah, minta ke saya. Itu saya akan kasih tabelnya biar teman-teman itu lebih ringkas. Mana yang udah halal, mana yang belum, itu pasti akan dikasih. Jadi nggak perlu mungkin capek ngeliatin satu-satu. Ini masa berlakunya aktif apa enggak, ini nomor sertifikat halalnya berapa, nomor registrasinya berapa, itu insya Allah aku udah ada tabelnya. Jadi ketika misalkan teman-teman mau minta, Mbak boleh nggak minta update NA atau notifikasi BPOM sama halal yang ada tabelnya gitu. Nanti insya Allah akan ada aku kasih. Jadi nggak langsung harus download satu-satu gitu. Yang kedua gini, Mbak kira-kira tahu nggak ya sekarton coconut sampo itu berapa pieces? Saya mau beli 1 dus nih. Nantinya kan SR akan penjualannya itu akan dus-dusan. Jadi kita harus tahu nih mau berapa pieces kita order biar hasilnya 2 dus, berapa dus, biar ntar disimpan buat berapa lama ya penjualan. Nah, ini hal-hal yang kecil tapi penting dan perlu DU punya gitu untuk leveling DU. Nah, gimana sih Mbak action yang harus dibelajarin? Sebenarnya emak-emak semua ini pasti punya agenda khusus ya, terutama udah DU, punya pembinaan di mitranya. Jadi kita harus bikin timeline-nya dulu nih, buat daftar listnya, mana produk yang mau dibelajarin, kumpulkan Q&A produk sebanyak-banyaknya, studi case sebanyak-banyaknya, rangkum, hafalkan cara konsumsi herbal, kemudian sharing ke timnya. Nah, banyak yang nanya sertifikat halal tuh sebenarnya udah semua belum sih Mbak? Udah berapa belum sih Mbak? Nah, ini kurang lebih ringkasan dari sertifikat halal yang SR12 punya. Kira-kira kebayang nggak apa aja, berapa aja? Jadi selain herbal yang aku kuningin itu sertifikat halalnya belum ada dan masih on progress, tapi BPOM-nya udah pasti ada. Nah, ini adalah contoh produk-produk yang sudah halal. Logo halalnya, kenapa logonya berubah, MUI-nya dari kayak gini ke kayak gini. Terus, kenapa sih Mbak yang lain belum halal, kenapa nggak 100% produk kita halal? Karena ini ada proses khususnya, alias ada audit di vendor masing-masing kita. Nah, jadwal audit ini menunggu submit dari MUI juga. Jadi kayak dua arah gitu.
Setelah diaudit ada CAPA atau corrective action-nya. Jadi setelah CAPA-nya selesai baru di verifikasi gitu. Intinya ada proses yang masih belum selesai tapi sudah pengajuan. Dari mana kita tahu sudah pengajuan? Minta sama saya surat pernyataan halal sedang on progress. Misalkan ada yang belum progress di apa nih yang terbaru nanti acne cream contohnya. Nah, itu pasti akan ada surat pernyataan kalau acne cream yang akan launching nanti sedang on progress. Tapi alhamdulillahnya acne cream saat ini sudah halal. Terus teman-teman level DU bingung nih mana aja sih produk SR12 yang masih ada alkoholnya, masih ada parabennya, masih ada SLS-nya. Nah, kurang lebih aku rangkum. Yang masih ada paraben adalah ini, lipma ini. Yang dibilang paraben kurang bagus, sebenarnya itu juga salah. Paraben di kita itu sebagai pengawet, kadarnya kecil 0,0 sekian persen dan masih sudah BPOM, jadi dipastikan aman. Selain 5 produk ini, maka produknya itu free paraben. Kemudian SLS, sodium lauryl sulfat. SLS ini sebenarnya adalah pembusa yang biasa digunakan di sampo atau sabun. Kadar yang kita pakai aman, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ini berbahaya dalam jangka pendek atau dipakai dalam jangka panjang atau dipakai rutin, insya Allah aman. Jadi yang masih ada SLS adalah ini semua, selebihnya adalah free SLS. Terus alkohol. Untuk produk yang alkohol, apakah haram, Mbak? Gitu kan. Pernyataannya adalah kehalalan produk yang mengandung alkohol. Jadi alkohol yang kita pakai ini adalah alkohol pharmaceutical grade, bukan alkohol yang berasal dari industri hammer atau minuman keras. Itu udah ada dalilnya, udah ada pernyataan dari industrinya. Nanti boleh minta ke aku, Mbak, minta pernyataan halal alkohol dari industrinya dong. Kalau yang menyatakan alkohol yang dipakai di skincare kita itu halal. Nah, itu ada. Kurang lebih seperti ini untuk produk yang ada kandungan alkoholnya tapi sudah halal. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ada alkohol, terutama di toner, karena toner itu butuh cairan pelarut khusus. Selebihnya dari sini adalah non-alkohol. Jadi berapa dikit doang nih, berapa persen sisanya adalah non-alkohol. Dan sebagian besar sudah halal. Ini mungkin belum diupdate, kayaknya retinol dan toner AHA sekarang udah halal. Kemudian with perfume. Ada yang bilang parfum sensitif, jadi dia nggak bisa pakai parfum. Jadi produk apa aja sih Mbak yang masih ada parfumnya? Nah, ini adalah list-list yang tulisan di komposisinya itu ada fragrance atau parfum. Selain dari list ini adalah non-parfum, jadi aman. Nah, parfum yang digunakan kayak gimana Mbak? Terus kenapa ketika produknya non-parfum tapi ada wanginya Mbak? Itu bukannya parfumnya. Bukan teman-teman. Jadi wangi itu adalah wangi dari bahan bakunya sendiri yang memang bahan baku awalnya itu wangi. Jadi menyebabkan produksi non parfum tadi jadi wangi juga. Nah, Mbak, mana nih yang ada vitamin E-nya? Nah, ini adalah ringkasan produk yang ada vitamin E-nya. Selain produk ini non vitamin E. Mana yang ada niacinamide-nya? Ada. Selain dari list ini tidak ada kandungan niacinamide-nya. Minyak zaitun juga sama. Kemudian kita juga udah bikinin ringkasan, kadang ada beberapa mitra yang bingung bedain lip-lipan semua kita, bedanya apa sih Mbak? Sebenarnya paling simpel berbeda di varian warnanya. Semua warna yang ada di lip cream kita itu masing-masing berbeda. Jadi opsional kalau kita mau punya semua warna, kita bisa kondisikan tergantung pemakaian atau acara yang kita mau datangin ya, apakah untuk sehari-hari atau acara resmi formal, bisa pakai warna yang lebih strong. Nah, kapan kita pakai serum, kapan kita pakai krim? Teman-teman, untuk pemakaian serum itu ukuran partikelnya itu paling kecil sehingga penyerapannya paling cepat. Jadi kalau mau pakai serum atau krim, krimnya itu dipakai terakhir. Jadi serum duluan, face oil atau berbentuk oil, terus gel, baru kemudian pakai krim. Kira-kira ada yang masih bingung? Ya, lanjut ya. Nah, gimana sebagai leader kita harus sharing materi belajar atau produk knowledge ke tim kita.
Jadi nggak usah khawatir, kita nggak bisa nawarin produk SR12, teman-teman. Semua usia, dari mulai anak sampai orang tua, kita bisa konsumsi herbal. Market share kita di herbal untuk semua usia. Tapi untuk semua kebutuhan, mandi, segala macam sampai kutek dari atas kepala sampai bawah, itu udah kita sediain skincare. Jadi nggak ada alasan nggak pakai SR12. Nah, gimana nih Mbak, kalau kita mau masuk atau mau nawarin prospek ke orang-orang baru, kira-kira masuk di mana ya? Kalau menurut aku, saran boleh kita masuk di herbal duluan, karena peluang nawarin herbal itu lebih besar dibandingkan skincare. Kalau skincare kita tawarin besok nggak cocok, itu tingkat kepercayaannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan herbal. Jadi herbal peluang kecocokannya lebih besar ketika saya sama herbal kita terus lanjut oh ternyata di SL Plus punya skin juga, insya Allah dia akan lebih interest atau lebih menarik atau lebih cocok gitu, nawarinnya lebih mantep. Nah teman-teman DU, habis ini boleh minta ke RSC-nya atau Japri aku buat membagikan materi metode belajar atau materi belajar dasar. Jadi di sini ada materi 1, al produk beserta kegunaannya, al produk beserta kandungan utamanya, itu semua dalam bentuk PPT, materi herbal, dan materi struktur dasar kulit. Jadi kulit kering, berminyak, terus produk SR12 yang rekomendasi apa sih Mbak? Nah ini ada 4 materi. Nah 4 materi ini gimana cara sharing atau belajarnya? Sebaiknya kita sharing di week berbeda biar fokus. Jadi teman DU yang menjelaskan juga jadi hafal, mitra juga fokus. Nah ini paling cepat ya di week 1, 2, 3, 4. Tapi kalau nggak keburu mau di-share per bulan atau per 2 minggu nggak apa-apa, tergantung teman-teman sekalian. Nah, di sini siapa yang nggak pernah dapat komplain? Kira-kira semua DU pasti banyak dapat komplain. Udah level DU pasti komplainnya udah berbagai macam bentuk. Sama semua perusahaan itu nggak ada yang nggak dapat komplain. Pasti semua perusahaan sebagus apapun ada komplainnya. Nah, gimana caranya kita ngehandling atau minimal gimana sih Mbak caranya kita melakukan konsultasi yang bagus? Kan kita sebagai konsultan nih untuk mitra-mitra kita. Yang pertama, harus kita dengarkan semua keluhan calon pembeli atau mitra. Jangan pasang balasan cuek atau datar. Mentang-mentang omsetnya kecil, kita balasnya cuek aja nih, sebel gitu. Jangan. Yang kedua, kita harus lakukan komunikasi 2 arah. Tanya sesuatu agar lebih yakin pembeli. Misalkan, tanya riwayat kesehatannya sudah berapa lama, apakah ada A, B, C. Nah, selanjutnya kita setelah rekomendasiin produk, kita harus pantau setelah closing. Misalkan ada yang closing Gomilko, terus kita harus pantau. Ini harus kita kasih ke mitra Delok agen nggih serta sumber ya. reseller untuk pantau Delok nggih setelah sumber closing. ya. Nah, Delok nggih sumber ya. ini sebenarnya ilustrasi. Ketika ada yang konsultasi contohnya gini, Mbak Citra, Mbak saya sering pusing nih dan sakit di bagian leher belakang, itu kira-kira gimana ya? Nah, ketika si konsultan tersebut langsung bales, oh beli Gomilko aja Mbak, harganya 52.500, kira-kira mau nggak nih teman-teman? Pasti nggak mau. Tapi kalau kita pasang riwayat tanya jawab yang lebih intens, oh udah dicek belum Mbak? Biasanya kalau leher kepala sakit tuh kolesterolnya tinggi. Nah, pasien menjawab, belum pernah cek sih Mbak. Nah, kita harus bangun tuh 2-3 chat buat membangun keakraban. Nah, setelah kita begini-begini, baru kita lakukan jualan yang lebih maksimal. Biar kita ada bonding tersendiri ke calon customer atau mitra kita. Nah, ketika komplain produk nih yang udah datang, misalkan produk nggak ada isinya, produk begini, produk begitu, pasti banyak banget. Kita tetap wajib terima, tampung, jangan kita lawan, karena kalau kita lawan atau kita gimana gitu, pasti akan hilang pembelinya gitu. Nah, ketika kita sudah coba gali lebih dalam, apa sih yang diteruskan? Misalkan, kalau pakai lip glow. Lip glow itu kan kemasannya bening ya. Kalau dibilang nggak ada isinya, itu kan ada kuas yang belum pernah dikasih cairan apapun. Nah, itu berarti benar nggak ada isinya. Tapi contohnya misalkan ada pemakaian krim ternyata isinya setengah atau gimana. Nah, kita cek dulu nih ke pusat atau kemana batch-nya berapa. Nah, itu kan bisa aja
mungkin memang sudah dipakai, yang kedua memang benar-benar isi kurang dari netonya. Jadi semua yang komplain pasti ingin solusi. Jadi kita bisa kasih solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Solusi jangka pendek yang teman-teman inginkan pasti adalah retur produk. Maksudnya ketika mitra mau ke DU-nya mau bilang A, B, C, itu berarti kita kasih retur aja dulu ke mitra. Nah, untuk urusan DU ke pusat itu akan kita jelasin atau kita lanjutkan besoknya. Jadi biar tenang dulu mitra-mitra kita. Jadi untuk teman-teman semua support sudah ada semua link support sudah ada linknya masing-masing. Kalau yang belum punya link sertifikat halal, link sertifikat BPOM, link produk knowledge, link marketing tools yang foto produk brand ambassador dan segala macam boleh minta ke aku. Jadi kita harus edukasi mitra kita selain DU, agen, subgen, reseller, selain kita closing dapet cuan, kita ketika kita nggak closing, kita nggak usah sedih karena kita punya teman yang baru, sharing ilmu, sharing ibadah dan pengalamannya. Jadi nggak mesti semua tentang cuan gitu. Nah, sekian untuk presentasi pemahaman materi belajarnya. Kira-kira mau langsung lanjut apa mau buka pertanyaan dulu? Langsung lanjut produk bestseller ya Mas Yusuf ya? Boleh, boleh. Boleh, biar Boleh. cepat ya waktunya. Ya, nanti yang mau di pertanyaan boleh di kolom chat terlebih dahulu ya. Boleh ditulis di situ nanti kita tampung. Boleh, ini kelihatan nggak kira-kira? Udah masuk ya? Masih slide yang tadi sih Mbak, masih yang terima kasih. Mbak, nanti minta filenya ya. Oke. Nanti akan share ya filenya ya. Ya. Dan yang belum isi absen boleh. Linknya sudah disertakan di kolom chat. Monggo Mbak Citra. Masuk ya? Masuk ya Mas Yusuf? Masuk. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kurang lebih ada 15 produk bestseller. Kita agak cepat aja karena kalau nanti materi teorinya akan dikasih. Yang pertama ada Go Milku. Nah, untuk masing-masing materi udah dikasih apa sih slogan nih, slogan utama, slogan sehat, cerdas, kuat, biar teman-teman sama satu suara gitu. Ini kebetulan Bu Asri langsung yang minta not-not slogan ini apa sih namanya? Apa Mas Yusuf? Yang apa nih Mbak? Slogan Per produk sehat, cerdas, kuat gitu. Oh. Ya. Ya itulah ya. Ya itulah. Nah, untuk jargon ya benar. Untuk Go Milku sendiri, kita punya kelebihan dengan komposisi 4 komposisi utama, yakni ikan gabus, daun kelor, madu, dan susu kambing. Nah, untuk setiap manfaat utama masing-masing itu terutama susu kambing. Fungsi utamanya ada kandungan fluorin yang dapat meningkatkan kesehatan saluran pernafasan. Jadi bapak-bapak nih yang perokok, terus teman-teman yang punya pasien TBC, insya Allah dengan rutinin Go Milku, kan biasanya kalau TBC itu minum obat yang intens ya 3-6 bulan. Jadi sebelumnya sambil diminum 3 obat tersebut tetap diminum, tapi sambil minum obat minum susu Go Milku, insya Allah penyembuhannya itu lebih bagus. Jadi setelah ronsen yang beberapa kali itu bakteri TBC itu udah berkurang di paru-paru kita. Kemudian yang utama menyehatkan tulang, mencegah osteoporosis, serta menyehatkan jantung dan lambung. Jadi tadi yang bersifat basa tadi itu baik untuk lambung. Nah, ini kurang lebih gambaran untuk si kandungan susu kambingnya sendiri. Nah, biasanya kandungan susu kambing itu, Go Milku itu kalau teman-teman pernah dengar sering dikombinasi sama sari kurma buat promil. Kira-kira ada nggak yang pernah nyaranin promil SR12 by Go Milku itu positif hamil? Itu benar, karena di dalam susu kambing itu ada asam folat dan vitamin E yang tinggi. Kalau di box, kalau teman-teman boleh pegang di tokonya masing-masing, itu ada vitamin E AKG-nya 100%.
Jadi teman-teman yang mau promil nggak usah mesti beli Natur E lagi atau vitamin E kapsul tambahan lagi. Cukup suruh minum Gomilku 1 kali takaran saji. Itu udah 100% mencukupi kebutuhan harian. Gimana kalau minum 2 kali sehari Gomilkunya? Berarti 200% kadar vitamin E-nya. Ini yang dibutuhkan buat teman-teman promil meningkatkan kesuburan sel telurnya. Nah, ini perbedaan yang tadi. Yang kedua ada komposisi Gomilko yang kedua, ikan gabus. Di sini yang terkenal di ikan gabus adalah protein albumin. Protein albumin ini mempercepat penyembuhan luka. Bahkan pasca operasi sesar pun, insya Allah ini cepat sembuh. Di mana operasi sesar itu adalah operasi besar, 7 lapisan perut itu dibelek. Nah, itu penyembuhannya akan lama lagi dibandingkan dengan luka-luka jatuh, anak kecil jatuh, kita jatuh atau kesayat pisau, itu akan lebih cepat lagi sembuhnya. Dan selanjutnya, kandungan protein di dalam ikan gabus ibu-ibu itu lebih tinggi dibandingkan ikan kembung, ikan mas, ikan bandeng yang ibu-ibu kasih buat makan anak-anak ibu-ibu sekalian. Jadi nggak heran kalau ikan minum Gomilku misalkan ada yang bicaranya si anak jadi lebih lancar. Yang kedua, mencerdaskan otak anak. Dan yang ketiga, misalkan ada keterbatasan atau gangguan mental, rutin minum Gomilko, misalkan jadi cepat jalan atau cepat gimana, itu merangsang stimulasi otak. Jadi jangan ragu, Gomilko kita kasih untuk anak, buat orang tua juga bagus, kesehatan syaraf, ada kandungan vitamin B12-nya yang dapat kayak syaraf kejepit atau mungkin kayak sering-sering kram, kesemutan, itu kan gangguan impuls saraf dari ke otak gitu. Jadi kandungan vitamin B12 di dalam susu kambing itu bagus juga untuk mengatasi itu. Kemudian daun kelor. Daun kelor itu paling umum fungsi utamanya melancarkan ASI. Temennya daun katuk. Jadi kalau habis melahirkan kita ambil daun katuk, daun kelor direbus, diminum tuh itu udah tradisional banget. Kalau nggak mau serepot itu kita tinggal minum Gomilko. Rasanya enak, manfaatnya maksimal. Terutama dalam hal menurunkan hipertensi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir merekomendasikan Gomilko untuk hipertensi. Mbak, kan katanya orang susu kambing itu naikin tensi kayak daging kambing. Enggak teman-teman, daging kambing juga, daging kambing yang gimana, yang dimasak kayak gimana. Jadi kalau insya Allah susu Gomilko dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Tapi nggak bisa kayak sulap, sekarang minum seminggu kemudian normal. Itu lebih ke jangka panjang. Jadinya kita harus tetap minum obat dokter kalau kita punya tensi sambil dikombinasi sama Gomilko. Nah, ini kurang lebih kadar mineralnya sih daun kelor per 100 gram daun kelor. Kemudian komposisi yang terakhir ada madu. Madu di sini sebagai sumber energi. Jadi kalau imun kita lagi drop, kita lagi lemas, atau mungkin ada yang pernah gangguan tidur. Nah, minum Gomilko ini kayak tidurnya kayak lebih enakan gitu, badan lebih enakan, itu ada insya Allah karena dia sumber vitamin dan mineral. Nah, ini tadi penjelasan yang tadi, baik untuk kesehatan lambung, jantung, kulit, aman untuk diabetes, kecerdasan otak anak, ASI, dan lain-lainnya. Nah, ini yang tadi dibilang, kenapa sih minum Gomilko ada perasaan mual, muntah, pusing, diare. Jadi itu namanya kita bilang efek adaptasi, teman-teman. Nggak usah khawatir, ini bukan efek yang berbahaya. Setiap orang metabolisme tubuhnya itu berbeda-beda. Ada yang punya asam lambung kronis. Kronis itu sering kumat, tapi nggak parah-parah banget. Tapi kalau asam lambungnya akut, sekali kumat parah banget, bisa sampai guling-guling, sampai masuk rumah sakit GERD. Nah, itu beda antara si A sama si B. Nah, ketika kita kasih Gomilko pada si B yang asam lambungnya udah parah banget, si basahnya Gomilko itu nggak kuat, dia masih akan tetap ngerasain suasana perut yang asam, makanya menyebabkan mual dan muntah. Jadi memang keadaan saluran cernanya itu asam banget. Beda sama si C yang nggak punya riwayat asam lambung, minum Gomilko fine-fine aja. Nah, itu yang menyebabkan mual muntah berlebihan. Yang ketiga ada menyebabkan diare atau BAB-nya melunak. Itu benar karena susu kambing kan sifatnya mudah dicerna, kurang lebih 20 menit. Jadi itu yang menyebabkan
ketika saluran pencernaannya lagi sensitif, itu yang gampang jadi kayak minum sekarang nggak sampai sejam keluar lagi. Itu bisa benar. Biasanya awal-awal aja, hanya 3 hari pertama. Maka dari itu, ketika kita merekomendasikan apapun yang berbau herbal, kita wajib sarankan dimulai dari dosis rendah nih Mbak. Baru nantinya setelah adaptasi 3-7 hari dapat ditingkatkan perlahan menjadi 2 kali sehari atau berapa sendok makan sehari gitu. Jadi pelan-pelan minumnya. Nah, ini adalah kelebihan yang tadi sudah dibahas. Gimana sih Mbak untuk minum Gomilku kalau pada anak, boleh nggak anak-anak minum Gomilku? Boleh banget, tapi kita tetap rekomendasikan susu Gomilku diminum usia 1 tahun ke atas. Karena kenapa usia 1 atau 2 tahun ke bawah, rekomendasi ASI eksklusif. Kecuali memang si anak itu nggak ASI atau udah sufor. Nah, itu juga nggak bisa langsung kita full pindah ke Gomilku. Harus kombinasi sama sufornya sebelumnya dulu, baru misalkan dia umurnya 1 tahun pas, sebelumnya minum sufor, boleh kita kasih Gomilku, tapi selama 1 bulan harus dikombinasi sama si sufornya, jangan langsung lepas bener-bener Gomilku. Ntar setelah 1 bulan 1 tahun minum kombinasi, baru sufornya itu di stop, full Gomilku boleh, jadi pelan-pelan. Nah, kira-kira ada yang bilang Gomilku mahal nggak? Kalau kita beli terpisah, kandungannya selengkap Gomilku itu akan jauh lebih mahal. Kurang lebih kayak gini gambarannya. Ketika kita disandingkan sama susu etawalin dengan kandungan yang maaf nih jahe atau temulawak atau segala macam, itu kurang lebih kandungannya ada di dapur masing-masing ibu-ibu. Jadi kita nggak mesti melakukan ekstraksi tersebut. Alias kalau kita mau bandingin sama si ikan gabus yang harganya sekilo berapa, itu jauh lebih mahal. Jadi intinya gimana kita bisa jawab respon dari yang menjatuhkan atau nggak suka sama Gomilko atau lebih tertarik dengan susu merek lain. Jadi kita bisa asumsikan dari si kandungannya masing-masing. Ibu, kalau etawalin kan kandungannya jahe. Kan di rumah ibu ada yang buat masak jahe, itu juga bisa direbus. Jadi nggak usah jauh-jauh beli susu kambing. Nah, tapi kalau ikan gabus, nah ibu mau ekstraksi ikan gabus itu kan lebih ribet, Bu, gitu. Terus, Mbak, Gomilko boleh diminum bersama apa dan nggak boleh diminum bersama apa sih? Gomilko boleh diminum sama apapun, tapi sebaiknya tidak disajikan atau diminum bersamaan dengan obat-obatan maupun jeruk. Misalnya, si Gomilko diminum bersama obat, karena kalsium dalam susu dengan chelating agent, dengan obat-obatan terutama antibiotik itu akan membentuk chelating agent. Nah, di situ yang kita nggak tahu nih, tiap customer tuh lagi minum rutin obat apa. Jadi sebaiknya kita kasih edukasi 2-3 jam ya Mbak di jedanya. Nah, setelah itu baru boleh minum susu. Nah, ada pertanyaan, kapan diminum obatnya duluan apa susunya duluan, Mbak? Tergantung obat dari dokter rutinnya. Kalau dia habis masuk rumah sakit, disuruh minum obat dapat 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Nah, berarti minum obatnya dulu. Setelah 2 jam minum obat, baru minum Gomilku. Tapi kalau dia cuma minum obat darah tinggi yang diminum tiap malam, misalkan amlodipin, minumnya udah tahu nih malam doang. Nah, Gomilkunya boleh diminum pagi, siang, sore gitu. Jadi minum Gomilkunya duluan. Terus ketika susu diminum bersama jeruk atau lemon juga nggak bisa disajikan bersama. Karena apa? Karena asam sitrat dalam lemon dengan kalsium dalam susu akan mengalami pemisahan atau penggumpalan. Jadi kayak santan memisah gitu. Jadi ada bagian yang bening, ada bagian yang putih di atas. Selanjutnya ada Vico Oil SR12. Nah, boleh kita agak cepet-cepetin aja ya. Nah, apa sih Vico Oil SR12? Virgin coconut oil adalah minyak kelapa dengan kandungan asam laurat yang tinggi. Asam laurat, udah jelas-jelas kandungannya asam. Otomatis dia sifatnya juga asam. Bisa diminum sebaiknya setelah makan, terutama yang punya mah. Nah, zaman-zaman COVID nih, asam laurat nih lagi hits nih buat antivirus. Jadi di dalam tubuh asam laurat yang ada di Vico itu akan diubah menjadi monolaurin. Nah, itu yang bersifat antivirus. Makanya pas 2022 bulan apa gitu, pokoknya COVID lagi naik, si Vico laris manis banget.
Nah, ini kurang lebih manfaat Vico sebagai anti hipertensi atau anti kolesterol karena dia lemaknya itu lemak jenuh tapi rantai sedang, bukan rantai panjang. Kalau rantai panjang itu kayak ibu-ibu goreng minyak jelantah dipakai berkali-kali, itu nggak boleh sebaiknya karena itu udah jelas rantainya panjang, metabolismenya juga lama. Tapi kalau si lemaknya Gomilko sama Vico itu insya Allah rantai pendek dan rantai sedang, jadinya lebih cepat di metabolisme. Meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ini yang tadi antivirus, antibakteri, dan anti jamur. Serta Vico juga bagus nih buat kesehatan tulang dikombinasi sama Gomilko untuk mencegah osteoporosis. Selanjutnya ada aktivitas anti kankernya si Vico, di mana kan pertumbuhan sel kanker ini sangat pesat ya, sangat cepat. Jadi kita tetap nih lakukan kemoterapi, lakukan pengobatan medis, tapi dibarengi sama si Vico Oil. Nah, ini juga biasanya disandingkan sama paket pelakor, Vico dan Salimah Slim. Kesehatan rambut, kulit. Kenapa rambut? Biasanya Vico berfungsi juga sebagai anti ketombe. Kalau teman-teman yang anaknya ketombean, kutuan tuh boleh sebelum keramas kita uyekin aja tuh pakai minyak kelapa 30 menit sampai 1 jam baru abis itu suruh keramas. Secara rutin dua kali seminggu, sebulan 2 bulan insya Allah rambutnya tambah lebat, tambah hitam dan ketombenya atau kutuannya hilang. Nah, kira-kira teman-teman yang ada di sini pernah nggak dapat komplain Vico itu keruh atau beku atau mungkin baunya agak tengik. Nah, ini adalah semua tergantung hasil seleksi alam, kondisi alam, tergantung kadar air dan segala macam. Jadi kalau teman-teman Viconya beku, putih kayak minyak di Indomaret yang merek Barco tuh. Nah, itu coba bisa keluarin, taruh aja depan depan sinar matahari langsung atau direndam air hangat 5 menit, 10 menit nggak nyampe itu akan jernih kembali. Nah, selanjutnya ada Salimah Slim SR12. Salimah Slim itu ada kandungannya ada si daun jati. Di sini jati Belanda ada empan sapi dan mucilago. Biasanya mucilago itu yang kayak nahan lapar jadi kayak uh, agar-agar bangetnya lagi kontraksi mulus-mulus atau kayak biar nggak masuk angin biar nggak kosong atau kembung. Nah, rimpang bangle ini nih. Nah, kalau mau disandingin, Mbak, ada nih saingan Salimah, slimming apalah gitu. Nah, kita lihat dulu dia zat aktifnya berapa. Biasa kalau zat aktifnya 1, untuk Salimah yang zat aktifnya 2 itu berarti dia lebih ekonomis. Jadi kita bisa dapat USP, unique selling point-nya itu dari, oh berapa zat aktif di dalamnya dan berapa isi per kapsulnya itu lebih murah atau enggak ya gitu. Mau compare atau compare bandingin sama kompetitor. Nah, penting banget teman-teman nyaranin awal-awal yang konsumsi Salima itu 1 kali sehari, 1 kapsul sekali minum. Kenapa? Karena metabolisme tubuh setiap orang itu beda-beda. Jadi kalau untuk metabolisme yang perutnya apa perutnya ini apa kebal apa ini bisa di 1 kapsul tuh nggak mempan. Besok harus ditambah 2 kapsul sampai maksimal 3 kali 3 kapsul. Kadang semakin kita udah sering minum, toleransi ke perut tuh beda. Nah, itu bisa ditambah kapsulnya pelan-pelan. Nah, kemudian ada Manjakani SR12. Manjakani SR12 biasanya untuk keputihan, cairan tidak sedap, dan plus manfaat tambahannya untuk promil atau mengatasi kista maupun wasir. Jadi yang utama itu memang untuk mengatasi area kewanitaan, keputihan, bau tidak sedap, cairan berlebih atau gatal berlebih. Tapi yang manfaat tambahan adalah untuk membantu promil, wasir, dan lain-lainnya. Di sini keputihan kita bisa ada banyak jenisnya, ada keputihan normal dan keputihan abnormal. Biasanya ini adalah berpengaruh ke dosis minumnya si manjakani sendiri. Kalau abnormal yang sampai warnanya kehijauan, kapsul yang kita minum biasanya lebih banyak dibandingkan dengan keputihan yang bening atau putih biasa aja. Nah, kenapa manja bisa membantu mengatasi wasir?
Jadi itu manja bersifat sebagai astringen, menciutkan selaput lendir yang membengkak. Makanya dia bisa mengencangkan otot kewanitaan itu karena sifat astringensia dari si manja. Tapi ketika itu keadaannya wasir, wasir itu kan peradangan pada pembuluh darah rektum atau anus, pokoknya membengkak, meradang. Nah, itu bisa diatasi atau diciutkan, dikecilin pakai si manja ini. Nah, baiknya dikombinasi sama pico oil, boleh diminum atau dioles berbentuk jadi pasta, digabungin. Nah, untuk promil manja biasanya ada uh, inian khusus, aturan khusus. Promil itu diminum setelah 7 hari haid pertama. Jadi kita harapkan masa subur seorang wanita itu udah tertambah hormon estrogennya dengan si manjakan sendiri. Jadi diharapkan ovulasi di 14 hari setelah haid pertama itu maksimal. Jadi boleh berhubungan badan sama suaminya baru baru habis itu tes pack. Nah, misalkan nggak masih haid juga sampai berikutnya belum positif lakuin itu, ulangi berbulan-bulan sampai qadar Allah, sampai Allah percayakan keturunannya atau positif hamil. Nah, ini tadi efek samping manja. Gatal luar biasa, pegal-pegal badan, keluar gumpalan darah, keluar putihan berlebih, terasa panas, perih atau gatal, pengennya digaruk, itu adalah normal. Nah, untuk deodoran SR12 mungkin udah pada jago nih deodoran Nagita. Paling apa sih yang membedakan deoprem sama deo reguler biasa? Yang pasti kandungan ekstrak lemnya, jadi lebih banyak di deo premium. Botolnya juga beda, sehingga dia spraynya itu lebih banyak, lebih awet, bisa berapa bulan dibandingkan dengan deo spray yang reguler itu lebih cepat habis gitu. Nah, ini ada KNA-nya atau perbandingan untuk USP kita pasti non alkohol dan non parfum, sehingga bisa teman-teman saranin dipakai, direkomendasikan untuk haji dan umroh. Jadi teman-teman sekalian boleh nih kalau yang kanan kirinya ada travel haji dan umroh, bolehlah masukin produk 1-2. Pasti ibu-ibu, bapak-bapak yang mau haji umroh itu insya Allah mau pakai produk kita kalau kita mau nawarin ke travel haji umroh di sekitar kita. Nah, ini contohnya DNA-nya nanti bisa di ini. Kenapa si Deo pakai Deo masih iritasi? Kenapa pemakaian pertama Deo terus kulitnya jadi iritasi? Nah, itu artinya kesensitifan kulitnya itu beda-beda teman-teman. Jadi ada yang kulitnya cenderung tipis, jadi ketika dipakai Deo-nya jadi iritasi. Solusinya adalah kita lakukan pengenceran Deo aja nih dulu dari 3/4 botol menjadi full kembali. Insya Allah itu akan lebih cocok, lebih aman di kulit ketiak yang sensitif. Kemudian ceramide SR12. Ceramide SR12 fungsinya adalah perbaikan barrier skin kulit. Gimana sih kalau skin barrier-nya itu rusak, tanda-tandanya atau paling parahnya kayak gimana sih Mbak? Nah, ini sebenarnya adalah tanda-tanda skin barrier rusak yang mesti kita jaga kesehatannya. Jadi kita pakai ceramide karena ceramide ini adalah sebenarnya kayak kolagen. Ada di dalam kulit masing-masing, tapi kadarnya semakin tinggi usia, semakin kecil. Jadi kayak kelembaban kulit itu berdasarkan kolagen, ceramide, dan air di lapisan kulit kita. Maka dari itu butuh asupan ceramide dari luar. Seperti ini kurang lebih. Yang biru-biru itu ilustrasi ceramide di dalam kulit. Jadi ketika ceramide-nya banyak keluar karena paparan radikal bebas dan segala macam, kita butuh ceramide tambahan dari skincare atau dari luar. Nah, makin tinggi usia ceramide di dalam kulit kita semakin sedikit. Jadi selain ada ceramide-nya, kandungan kita ada apa aja sih Mbak? Ada niacinamide. Niacinamide untuk mencerahkan kulit wajah. Jadi double function untuk skin barrier-nya bagus dan mencerahkan kulit. Nah, ini bisa dibaca sih kelebihannya dan bisa market share-nya. Dan penting kalau kita nyariin ceramide, kita pakaiin tabir surya karena ceramide ini belum ada kandungan UV filternya teman-teman. Jadi pas ini mau nih rekomendasiin ceramide pagi, pastiin dia kita closingin pakai si suncare atau sunblock. Nah, ini KNA-nya. Yang kedua minyak bulus. Minyak bulus jargonnya itu adalah
ukuran itu penting. Entah ukuran apa nih ya, teman-teman pasti udah pada sering punya testimoni. Mungkin lebih ke gimana sih Mbak cara minyak bulus memperbesar area-area tertentu. Nah, sebenarnya bukan memperbesar, lebih ke meningkatkan elastisitas kulit. Dengan meningkatnya elastisitas kulit, maka ukuran-ukuran yang diinginkan tersebut insya Allah testimoninya sudah ikut membesar. Tapi di sini kita lebih klaim di massage oil bulus atau melumasi. Jadi lebih ke membantu, bukan utamanya sebagai membesarkan, tapi menghaluskan. Jadi merangsang sintesis kolagen dan membantu menyamarkan bekas luka dan lain sebagainya. Nah, yang kedua dilengkapi dengan si olive oil dan juga si essence melati. Jadi jangan takut minyak bulus SR12 bau amis kayak bulus pada umumnya, kita udah kombinasikan dengan minyak melati biar baunya harum. Nah, ini bisa menghilangkan stretch mark. Kalau trimester kedua biasanya perkembangan janinnya itu lebih tinggi di perut. Jadi perutnya lebih melebar, muncul-muncul stretch mark itu di 6 bulan, 7 bulan lebih strong. Nah, itu bisa kita rutinin kasih rekomendasi minyak bulus. Kemudian relaksasi, masker wajah, dan lainnya. Nah, ketika kita beli minyak bulus merek lain, ini ilustrasi aja, dia itu nggak ada tambahan minyak zaitunnya kayak di minyak bulus. Minyak zaitun itu kan olive oil, bagus banget ya buat kulit, antioksidan, menghaluskan, dan juga biasanya juga masih bau amis. Jadi nggak ada sih minyak melatinya untuk menetralkan baunya. Kemudian ada retinol. Teman-teman ada yang tahu nggak kandungan retinol kita berapa persen? Ini nanti aku ralat 0,1%. Yang 1% itu adalah cairan larutan retinol, namanya Revisom. Jadi kalau kita ditanya kandungan retinol kita berapa persen? 0,1%. Karena retinol lain itu nggak sampai 0,1, paling 0,09%. Karena dia aktivitas bagusnya di 0,1%. Kenapa dibilang 1%? Itu adalah larutan retinol. Misalkan kita bikin larutan gula, itu gula sama air itu 100 mili, tapi padahal gulanya doang itu cuma 1 sendok. Nah, itu larutan gulanya yang dibilang 1%, si gulanya yang dibilang 1 sendok. Jadi itu yang membedakan. Nah, kita juga dilengkapi dengan anti iritan. Biasanya retinol ini bersifat iritatif, makanya itu disarankan pemakaian dosis rendah. 2 sampai 3 kali seminggu dulu. Selang pakai 2 minggu boleh nih dilanjut pakai setiap hari. Kenapa? Karena kita udah ada ekstrak green tea-nya, chia seed oil, dan lain-lain. Itu yang sebagai anti iritan. Jadi meredam si iritasinya retinol. Nah, kapan pakai retinol? Sama ke yang tadi, dia serum berarti dipakai sebelum naik krim atau setelah pemakaian toner. Karena basic toner itu air, jadi tetap habis cuci muka pakai toner, serum, baru krim-kriman yang lain. Nah, kalau pernah ikut launching serum retinol di 2022, itu aku pernah bawa sampel Bu Asri yang sejenis retinol sejenis, namanya merek apa ya lupa tuh. Nah, itu harganya sekitar 600 ribuan dengan kandungan yang sama kayak retinol kita. Jadi, nggak usah takut beli retinol SR12 kemahalan, karena kandungan sejenis, mungkin mereknya luar atau merek lokal, itu harganya jauh lebih mahal. Nah, ini kandungan teman-temannya retinol, ada hyaluronic acid untuk melembabkan, niacinamide untuk mencerahkan, ekstrak green tea untuk anti-iritan, vitamin E, chia seed oil, allantoin. Karena retinol itu ampuh sebagai anti-aging. Anti-aging adalah utamanya disebabkan oleh sinar matahari. Ini mengatasi selain sebagai anti-aging, retinol juga sebagai acne treatment dan juga mencerahkan kulit wajah. Biasanya awal-awal pakai retinol akan terasa perih, pengelupasan ataupun gatal. Maka dari itu disarankan pakai retinol itu dosis rendah atau frekuensi rendah biar meminimalisir terjadi seperti ini. Dan ketika saat pakai retinol, kita harus pakai tabir surya pagi harinya biar nggak iritasi. Nah,
ini adalah pemakaian retinol bersama dengan toner BHA, sebaiknya dijeda. Terus pemakaiannya dengan vitamin C dijeda juga, tapi pakai serum lain boleh langsung dipakein. Dan pagi hari wajib pakai suncare atau sunblock. Jadi kurang lebih semua bisa pakai retinol. Kulit kusam, flek hitam, anti-aging, jerawat itu bisa pakai retinol. Nah, bulu shop SR12 mungkin nggak banyak. Di sini bulu shop kompetitor kita itu ada di harga yang. Nah, untuk yang ada harganya sama sejenis, dia itu pakai si serai. Serai itu kan baunya kurang strong ya, kurang enak, nah kurang bagus lah intinya. Jadi tetap ini adalah sabun bulus nomor 1 kalau cari di Google yang paling best seller, paling laris. Selanjutnya ada coffee shop sama apa bedanya coffee shop yang baru sama yang lama? Yang baru itu non SLS. Jadi pembusanya kita pakai coca amido propyl betain. Ada scrubnya juga nggak Mbak? Ada tapi nggak banyak. Maksudnya masih wajar dipakai untuk kulit berjerawat masih bisa. Kemudian lip care di sini untuk mencegah bibir pecah-pecah. Kandungannya sebenarnya ada madunya nggak sih Mbak lip care? Sebenarnya aku masih belum nemu konten awal lip care ada madu, tapi untuk sekarang lip care itu nggak ada madunya. Mungkin formula awal pertama dahulu kala itu ada madu, tapi kalau yang sekarang kita cuma ada vitamin E sama BHT atau antioksidan, serta petrolatum sebagai pelembabnya. Jadi untuk kandungan ini udah aman banget digunakan setiap hari. Kalau mau bagus lagi digunakan misalkan malam hari, besok paginya pakai lip care yang cherry berwarna masih tetap bibirnya warna pink. Terakhir ada suncare lotion SR12. Best juga. Langsung aja ke kenapa kita harus pakai tabir surya. 5 alasan ini itu wajib kita pakai karena untuk melindungi sinar UV, pahit-pahitnya kita dapat kanker kulit, amit-amitnya mencegah penuaan dini, meratakan warna kulit dan menghindari sunburn atau kulit terbakar. Nah, mungkin teman-teman DU bingung nih cara kerja suncare, sunblock, menyerap, memantulkan, chemical, physical, hybrid. Nah, teman-teman untuk mekanisme kerja tabir surya secara umum itu ada 2. Menyerap sinar UV. Biasanya itu sediaan berbentuk lotion cair. Jadi dia bekerja sebagai mengurangi penyerapan sinar UV. Walaupun nggak 100% terproteksi, tapi 95% kulit terproteksi dari sinar UVA dan UVB. Biasanya disebut sebagai mekanisme kerja chemical. Sebaliknya, memantulkan sinar UVA, UVB atau refleks. Biasanya ini mencapai 99%-an perlindungan terhadap sinar matahari. Ini yang disebut sebagai fisikal, mekanisme kerja tabir surya fisikal. Nah, hybrid adalah ketika tabir surya kita ada kandungan keduanya, baik chemical maupun fisikal. Nah, untuk suncare sendiri itu adalah mekanismenya chemical. Sedangkan untuk sunblock itu mekanisme kerjanya hybrid atau keduanya, ada kandungan chemical, ada kandungan fisikal. Jadi baik fisikal maupun chemical sama-sama bagus. Gimana sih Mbak? Kita harus pakai tabir surya katanya SPF 25 kurang ya Mbak. Nah, sun protective factor. Sebenarnya semua orang itu berbeda-beda waktu kulit terbakar sinar mataharinya. Ada yang mungkin kulitnya cenderung tipis, waktu terbakarnya 10 menit nih kalau nggak pakai tabir surya. Tapi kalau kulit badak, epidermisnya tebal, kok bisa sampai 15 atau 20 menit tanpa perlindungan tabir surya. Ketika kita punya SPF 10, artinya kurang lebih 150 menit melindungi kulit dari terbakar. Ini secara umum. Kalau kita nggak tahu, kita bisa pakai rata-rata kulit secara umum aja. Nah, untuk 150 menit itu sekitar 2,5 jam perlindungan kulit tanpa pakai SPF 10. Kalau memang aktivitas fisiknya benar-benar di bawah matahari berjam-jam, kayak berdagang, olahraga. Tapi kalau hanya 30 menit keluar, 5 menit, 10 menit, dirasa SPF 25 itu sudah cukup banget. Jadi aktivitas dia banyakkan indoor. Pulang kantor jam 5, mataharinya udah nggak ada gitu, ibaratnya udah cukup. Atau kalau misalkan kita mau pakai itu boleh kita pakai touch up pulang setiap 3 jaman. Kalau kita mau keluar misalkan
pakai sun care-nya itu pagi jam 8. Siang-siang mau beli makan siang nih naik motor. Nah, boleh itu touch up, retouch lagi pakai si sun care lagi. Karena bahayanya kalau kita nggak pakai sun care itu paling parah terjadi kanker kulit. Kalau udah kanker, udah nggak bisa lagi karena penyembuhan kanker itu perkembangannya sel-selnya sangat pesat. Eh, Kurang lebih sekian dan terima kasih Mas Yusuf. Aku sebelum closing boleh ada pertanyaan? Oke, monggo yang mau bertanya langsung ke Mbak Citra. Ini mungkin yang dari kolom chat kali ya Mbak Citra ya. Boleh. Ini untuk yang sering outdoor, serum retinol sudah boleh dipakai setiap hari kah? Sering outdoor, sebaiknya gini, pakai serum retinol itu 2 sampai 3 kali seminggu dulu selama 2 sampai 3 minggu. Ketika udah adaptasi, cocok, nggak ada iritasi, nggak ada lain-lainnya, pakai setiap hari boleh, tapi besoknya itu pakai tabir surya, sun care atau sunblock itu wajib banget. Oke, jadi untuk yang baru pertama kali jangan langsung setiap hari ya Mbak Citra ya. Betul. Oke, takutnya nanti penyesuaian terhadap kulitnya dan lain-lain ya. Beda-beda. Oke. Ya, itu dari Mbak Citra juga nih. Jadi Mbak Citra bertanya kepada Mbak Citra ya. Gimana Mbak Citra Angelia? Sudah terjawab pertanyaannya? Oke ya, coba kita kira-kira oke ada 2 pertanyaan lagi nih. 2 pertanyaan lagi dari Mbak Hijrah Rahayu. Ada kemarin pelanggan order ceramide pemakaian pertama aman. Tapi setelah 2 menuju 3 pot malah muncul jerawat besar-besar. Kenapa ya Kak? Apa boleh diteruskan? Oke, ini jadi pemakaian pertama aman nih Mbak Citra, tapi kedua dan ketiganya justru ada spot-spot yang muncul nih. Itu kenapa ya Mbak Citra ya? Mbak Citra. Sebenarnya kalau dari pot pertama dan kedua dipastiin nggak ada perubahan formula nih Mas. Cuman secara hormonal internal kita eksternalnya berbeda-beda. Jadi kadang mungkin pas lagi pot kedua kita lagi mau haid atau kita lagi stres berlebihan atau ada paparan dari eksternal lain misalkan kena debu motor atau radikal bebas yang berlebihan. Pokoknya ada faktor selain dari pemakaian ceramide. Nah, untuk bisa dilanjutkan apa enggak, boleh aja dilanjutin, tapi malam aja 1 kali sehari sore atau malam. Karena kan kalau ceramide dipakai siang itu agak over oily. Kalau ketika kita aplikasiin yang agak basah, agak oily itu ketika kena debu itu gampang banget nempelnya gitu. Nah, sebaiknya pakai malam aja. Paginya pakai Acne Moist atau yang mau launching nanti Acne Cream. Oke ya. Jadi agak mengganggu juga Mbak Citra sebetulnya ya kalau agak Ya, oily ya. benar. Lagi wudhu juga nanti kalau oily sekali kan tidak enak ya. Oke, ini ada Mbak Iva lagi nih selanjutnya ya. Izin bertanya, biasanya kan anak kecil usia 3 tahun yang biasa mengkonsumsi sufor berkali-kali minum ya Bu, sampai berbotol-botol. Apakah Gomilku bisa atau boleh dikonsumsi dalam jumlah banyak? Misal dalam 3 hari 1 dus 600 gram langsung habis. Oke. Jadi Sebenarnya ini pertanyaan ya umum. Boleh nggak minum susunya itu berlebihan? Si anak kan suka minum susu banyak. Boleh aja, asalkan tidak melupakan mikro makronutriennya. Makannya tetap terjaga, nasi, sayur, buah. Jadi jangan karena minum susunya kebanyakan, jadi dia nggak mau makan yang lain. Nah itu salah, kita nggak dapat asupan sayur, buah, dan lain-lainnya. Misalkan protein dari ikan, daging. Nah itu tetap harus makan gitu. Tapi kalau susunya mau berlebihan nggak apa-apa, tapi jangan sampai melupakan si makro mikro mineral nutrien yang kita butuhkan selain susu. Oke. Jadi tetap tidak melupakan kebutuhan nutrisi utamanya ya Mbak Citra ya? Iya benar. Oke. Karena memang gitu kadang Mbak, anak saya juga dulu waktu masih kecil kalau nggak di stop susunya, ya akan terus minum susu. Cuman kan akhirnya jadi nafsu makannya agak berkurang karena sudah kenyang duluan Iya ya. benar. Jadi tetap nutrisi utama dari anaknya perlu terpenuhi dulu Bu. Sepintar-pintarnya ibunya aja gitu ngaturnya.
Oke, selanjutnya dari Diantari Febrilia. Kak, setelah pakai retinol, kalau mau pakai ceramide atau krim malam, sebaiknya jeda berapa menit? Gini Mbak Diantari Febrilia, kalau untuk retinol dengan ceramide boleh nih digabung. Tapi ketika retinol pakai krim yang tadi ada disebutin, misalkan kandungannya ada ada vitamin C kayak di dalam GGS, nah itu sebaiknya dijeda sekitar 20 menitan. Tapi kalau krim-krim yang mau kita pakai nggak ada kandungan tadi vitamin C itu boleh langsung dipakai. Oke, terima kasih Mbak Citra. Semoga terjawab ya. Oke, ada lumayan nih. Oke, ada lumayan. Kita buka sampai SR12 Sukodono ya, terakhir ya. Oke, karena ini juga sudah azan. Oke, dari distributor Indri Lestari. Ya. Izin bertanya, kalau untuk jenis kulit berminyak yang selalu berjerawat, treatment awal yang dianjurkan itu menggunakan coffee soap atau bulu soap, Mbak Citra? Selalu berjerawat. Ya. Kalau coffee shop atau bulu shop sebenarnya tergantung jenis kulit. Jadi kalau si jerawat itu kan ada yang itu kan jerawat permasalahan kulit. Tapi kalau Betul. jenis kulit itu kan kering berminyak. Nah, kalau kita cenderung berminyak, kita rekomendasiinnya si bulu shop. Tapi kalau kita jerawat tapi cenderung kering, kita pakainya coffee shop. Oke, berarti dalam hal ini Mbak Indri yang lebih diutamakan adalah bulu sopnya ya Mbak ya, karena kulitnya berminyak juga Boleh, Mbak Citra. betul. Oke, next ada Mbak Nita Dian. Kalau flek hitam usia di atas 40 tahun, itu rekomen yang mana Mbak? Retinol serum, serum lightening, atau serum gold? Nah, sebenarnya flek hitam ini agak-agak tricky nih Mas Yusuf, Oke. beda-beda. Flek hitamnya ini udah tahunan, bertahun-tahun sampai lapisannya dermis, pasti penyembuhannya agak lama, agak Hmm. berbeda. Atau dia flek hitam yang baru-baru seminggu 2 minggu nih masih di lapisan epidermis paling luar itu lebih cepat penyembuhannya. Jadi macam-macam treatmentnya. Tapi kalau untuk better mana? Better kombinasi retinol serum dengan gold serum. Karena di gold serum dan retinol kan juga ada anti agingnya di mana udah usia 40 tahun. Jadi mungkin malam pakai si retinol, siang-siang paginya pakai si serum gold. Oke. Jadi mungkin perlu diketahui juga ya, dianalisa terlebih dulu flek hitamnya disebabkan karena faktor apa gitu ya. Nah, Dan untuk saat ini rekomendasi dari Mbak Citra adalah kombinasi dari retinol serum dan serum goldnya. Oke, thank you Mbak Nita Dian. Selanjutnya ada Mbak Hijrah Rahayu. Oh, tadi sudah terjawab ya Mbak Hijrah Rahayu. Selanjutnya ada Mbak Lailin. Mbak, ada pertanyaan pelanggan. Apa kolagen drink boleh dikonsumsi oleh penderita kanker atau tumor? kalau penderita kanker sama tumor sebenarnya agak berbeda karena tumor belum tentu kanker, tapi kalau kanker udah pasti penyebarannya itu agak ganas nih. Nah, yang tahu kondisi fisiknya dia stadium berapa itu dokternya. Jadi sebaiknya kita konsultasikan sama dokternya. Kalau dari SR12 untuk kondisi tumor aja masih boleh konsumsi SIU karena ada glutathione, ada detoksifikasi gitu. Tapi kalau mungkin sudah stadium berapa berapa atau udah parah banget nanti konsultasikan dulu sama dokternya apakah si kolagen di dalam siu bagus nggak untuk kondisi tumornya itu, kankernya itu. Tapi Kankernya. kalau masih tumor masih boleh konsumsi siu. Oke, Mbak Lailin. Semoga terjawab. Oke. Terakhir dari SR12 Sukodono ya. Kak, untuk warna kulit yang tidak merata, ini pakainya apa ya? Oke, warna kulit yang nggak merata, Mbak Citra. Gak meratanya di mana nih Mbak? Kalau cuma di tangan, kita pakai body lotion aja nih. Yang ada kojic acid nih, whitening night body lotion. Karena kojic acid lebih cepat nih regenerasi kulit atau mencerahkannya. Tapi kalau misalkan mau beberapa area yang tidak merata, misalkan area ketiak, atau area selangkangan atau lutut, nah itu harus tambahan dari dalam. Misalkan siu kolagen buat meratakan warna kulit. Jadi kombinasi si WNBL malam hari, si kolagen 2 kali sehari, sama pakai tabir surya tentunya pas siang-siang keluar harinya.
Oke. Thank you Mbak Citra, semoga menjawab pertanyaan dari SR12 Sukodono. Jadi intinya semua produk yang kita miliki kembali kepada permasalahannya terlebih dahulu ya Mbak Citra Benar, ya. berbeda-beda case-nya setiap orang. Kita yang sebagai DU harus bisa menganalisa itu tuh baiknya kenapa, minimal kita tahu itu sudah berapa lama riwayat penyakitnya, baru atau enggak misalkan gini, Mas Yusuf, saya kenapa ya habis minum Gomyoku besok langsung diare. Mas Yusuf bingung, mbaknya itu emang lagi salah makan nggak, habis makan santan basi kan, yang habis lebaran gitu. Yang kedua, dia minumnya udah berapa hari, kalau udah minum setahun baru diare kan itu juga salah. Itulah pentingnya kita sebagai DU harus gali lebih dalam, berapa kali minum, diminum bersama apa, ada riwayat penyakit nggak sebelumnya gitu loh. Intinya harus aware sama calon mitra atau customer kita. Iya, supaya treatment yang kita berikan juga tepat ya Mbak Citra ya. Betul. Oke, mudah-mudahan materi diskusi kita dan apa yang telah dipaparkan oleh Mbak Citra pada hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terbalas, mungkin nanti bisa di chat langsung. Dan untuk Boleh. materinya nanti akan di-share ya Mbak Citra ya. Betul. Aku Oke. boleh izin ya Mas Yusuf ya untuk teman-teman boleh pinjam HP-nya atau HP satu laginya atau HP siapanya buat scan dulu yang ada di depan ya. Kira-kira materi hari ini udah cukup dibutuhkan atau gimana ya? Udah cukup mungkin dimengerti atau gimana? Bisa di-scan di kamera HP. Oke, monggo silakan. HP-nya boleh dikeluarkan, di-scan terlebih dahulu dan kita berikan rate. Tentunya yang terbaik ya, karena sungguh jelas, simple, padat dan memberikan banyak gambaran dan insight-insight baru pada hari ini nih. Langsung dari produk expertnya ya, Mbak Citra Maulani. Oke, sudah di-scan semuanya. Yang belum silakan di-scan terlebih dahulu. Oke. Ada yang nggak bisa scan? Bisa semuanya ya. Oke, jadi silakan di-scan. Keluarkan HP-nya, silakan diberikan hal-hal atau insight yang positif ya terhadap Mbak Citra Maulani. Dan juga yang bagi belum mengisi absensi mungkin boleh untuk mengisi absen terlebih dahulu. Saya cari lagi linknya. Ini link ya. Absensi kita Zoom absensi. Zoom. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Mbak Citra? Cukup. Kalau yang belum scan nanti boleh di scan japri aku atau di materi belakangnya ya. Oke, boleh. Tapi minta tolong teman-teman DU minta di scan jangan lupa karena ini sebagai mau materi apalagi ya selanjutnya gitu. Ada permintaan khususnya ya gitu. Iya. Agar kita juga tahu ya Mbak Citra ya sebenarnya apa sih yang memang urgensi dibutuhkan saat ini oleh rekan-rekan distributor gitu ya. Karena kan distributor yang memang langsung mengetahui di lapangan. Gitu. Jadi ini sebagai perbaikan juga dan semoga menjadi sesuatu yang lebih terarah untuk materi-materi yang akan kita bahas di kemudian hari. Oke, semuanya. Kalau sudah, boleh kita mungkin foto dulu ya.
Oke, kalau sudah semuanya, boleh kita foto terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Jadi yang off cam, boleh di on cam terlebih dahulu biar kita kelihatan semuanya ya. Oke, hitungan ketiga ya, kita foto ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Oke ya, semuanya ya. Terima kasih banyak untuk Zoom kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Citra menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita dapat mengaplikasikan semua hal-hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Citra ya. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan distributor, dan mari kita ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Citra Maulani ya. Terima kasih Mbak Citra Maulani. Mbak Citra. Oke, baik, kita tutup. Makasih Mas Yusuf. Sama-sama. Kita tutup ya Zoom pada hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda semuanya. Terima kasih Mbak Citra.